Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky dan di sini saya mewakili kelompok 2 dari kelas 28 dari UI UX Digital and Skillful. Dan ini adalah slide-slide pitch deck yang sudah kami siapkan. Jadi yang pertama ini yang diangkat adalah tentang pasar polis, gitu ya. Dan ini adalah sebuah asuransi online dan kami lakukan untuk kemarin untuk tugas itu adalah meredesain sebuah website, tepatnya website pasar polis yang ada pada saat ini. Sedangkan proses yang kami gunakan, frameworknya kami menggunakan design thinking, yang mana design thinking ini meliputi 5 hal, dari empathize, define, ideate, prototype, sampai test. Dan pada kesempatan kali ini bukanlah sebuah proses yang linear, tapi memang bisa langsung loncat-loncat seperti itu ya. Tapi yang kami lakukan memang ada beberapa hal yang kami ulangi untuk memperbaik agar memperoleh hasil yang lebih baik gitu. Di proses empathize kami melakukan eh, menemukan permasalahan. Jadi pain point ini sesuatu yang menyakitkan gitu ya dari poinnya, dari website yang ada. Dari situ kami menemukan beberapa hal. Salah satunya adalah space yang kurang optimal, desain websitenya itu kurang informatif dan informasinya juga kurang bisa digali lebih dalam seperti itu. Kemudian akhirnya kami mendefine ini permasalahannya sebenarnya apa. Akhirnya kami mencoba brainstorming lagi apa yang bisa kami lakukan dengan beberapa permasalahan yang tadi. Setelah ada beberapa ide itu kemudian kami akhirnya melakukan voting. Dan akhirnya dari tim kami menentukan permasalahannya yang akan dispesifikkan adalah memaksimalkan space seperti itu. Setelah voting akhirnya kami dari tadi solusi yang kami berikan akhirnya di breakdown lagi apa nih yang bisa dikerjakan dari how make we tadi. Akhirnya ada beberapa hal yang bisa kami lakukan, kemudian di voting lagi, ya, sudah itu kemudian dibuat affinity diagram. Ini maksudnya adalah membuat pengkategorian beberapa hal yang tadi sudah ada ide-idenya tadi dikategorikan menjadi kategori-kategori tertentu biar lebih mudah developnya. Setelah itu kami membuat sebuah prioritas, ini masih di proses ideate ya, dan di situ akhirnya kami menentukan mana yang harus dikerjakan saat ini, mana yang letter itu nanti tapi budgetnya juga kurang ini ya, budgetnya dan effortnya itu kurang maksimal, jadinya kami melakukan yang dikerjakan saat ini juga. Setelah itu kami melakukan crazy eight, yaitu dengan menggambar secara singkat 8 user interface yang baru untuk website pasar polis. Setelah itu kami baru membuat sebuah user flow, ada banyak ya user flow-nya. Jadi ini proses dari journey perjalanan seorang customer dalam mengakses sebuah website di pasar polis yang nanti yang kami buat gitu ya. Dari user flow ini akhirnya ketahuan nih apa saja yang harus dilakukan, apa aja fitur yang harus ada di situ dan bagaimana cara ininya loncat-loncatnya gitu ya dari satu link ke link yang lain. Setelah itu kami membuat sebuah wireframe lo-fi. Lo-fi ini maksudnya adalah yang tingkat rendah yang jelas tidak menggunakan warna dan font gitu ya. Fontnya jadi kami masih yang overall, kemudian gambar juga belum ada. Ini hanya untuk menunjukkan bagaimana tadi user flow tadi diarahkan dalam bentuk sebuah user interface. Setelah ini beres, nah ini sudah mulai banyak, baru kami menentukan desain sistemnya dari yang paling kecil mikro sampai yang nanti yang paling besar gitu ya. Nah, di sini terdiri dari banyak banget, ada tentang warna, ada typography dan juga button. Setelah itu baru kami buat prototype. Jadi di awal prototype ini kami buat warnanya dulu. Setelah warna baru kami beri link, hyperlink ya. Jadi ketika diklik ada beberapa slide yang bisa ada efeknya. Kemudian untuk proses tes di bagian akhir kami melakukan persiapan dulu ya. Persiapan tes, jadi kami membuat riset objektif, tujuannya gimana, respondennya targetnya siapa, kemudian sampai list pertanyaannya seperti apa dan juga skenario nya. Nah dari hasil tes ini alhamdulillah kami sudah mendapatkan
beberapa data dan hasilnya ternyata luar biasa, itu sangat baik. Dan jadi kalau dibandingkan dengan website yang sebelumnya, ini memperoleh peningkatan yang cukup signifikan. Gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Dan jika ada jarum yang patah, maka jangan disimpan di dalam peti. Dan jika ada kata yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati. Saya Kak Samrizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.